What's up Multifox? Welcome back to Multiverse Indonesia. Dengan berakhirnya episode 5 kemarin dengan berhasilnya Mark sampai ke Field of Reeds, sehingga kita mencurigai adanya keterkaitan The Ennets dengan ancestral plan dari Black Panther, petualangan Mark berlanjut di episode 6 ini sebagai episode puncak dari serial Moon Knight. Kita akan coba menjelaskan detail yang ada pada episode penghujung ini. Apa saja mereka? Siapkan diri kalian, duduk dengan tenang, dan mari kita mulai. Setelah Hero berhasil merebut Ushabti Amit dari Mark yang sudah tewas, tongkat yang awal memiliki 2 kepala buaya, mirip seperti tato yang pada Hero digunakan sebagai visualisasi dari timbangan Amit, berubah menjadi 1 kepala buaya dengan kapak di sisi lainnya. Ini seolah-olah menggambarkan dengan kedatangan Amit, tidak perlu lagi menimbang dengan cara sebelumnya, namun langsung menghakimi jiwa-jiwa manusia. Itu sebabnya pada adegan ini, Hero tidak perlu lagi menimbang satu-satu jiwa yang tidak seimbang, melainkan dapat mengambil sekaligus dan tetap membiarkan jiwa yang seimbang untuk hidup. Kemudian terlihat Layla mengambil scarab yang ada pada Mark. Kalau yang ini udah tau lah ya kan tujuan Layla mengambil scarab itu apa. Yang masih belum mengerti, dia mengambil scarab itu untuk menunjukkan kemana arah Ushabti Amit dibawa, yang juga menunjukkan arah lokasi kawanan Hero. Lagi-lagi jika kita lihat wajah Hero secara seksama setelah ia berhasil mengambil jiwa-jiwa manusia yang tidak seimbang, ia seperti kelelahan, seolah kekuatan di dalam tubuhnya ikut terambil. Seperti yang kita lihat pada episode sebelumnya, setelah Hero mengeluarkan Jekyll untuk mengejar Stephen dan Layla, ia kemudian menghakimi pengikutnya tanpa menimbang keseimbangan jantungnya dahulu. Seolah-olah dia mengambil jiwa pengikutnya tersebut untuk mengisi ulang tenaganya. Berbeda dengan saat ini, di mana jiwa-jiwa tersebut langsung masuk ke dalam alam akhirat tanpa masuk ke tubuh Hero. Nah, kemudian bagi yang belum sadar, adegan Hero mencabut jiwa-jiwa para polisi Mesir ini terjadi bersamaan dengan adegan yang kita lihat pada episode sebelumnya. Jika kalian bertanya-tanya, pada adegan ini, Hero tidak hanya melawan para avatar dari The Ennets, melainkan para dewa-dewi itu sendiri yang sudah merasuki tubuh para avatarnya. Ya, walaupun pada akhirnya mereka tetap kalah, lemah, tak karuan. Pada akhirnya setelah sekian lama kita dapat melihat wujud Amit dalam versi MCU ini. Pendapat pribadi sih penampilan Amit cukup keren ya. Nah, dengan lepasnya Amit, kemudian kita tahu ternyata bahwa Hero, orang yang dari awal ingin membebaskan buaya tersebut, memiliki timbangan yang tidak seimbang. Your scales lack balance. Sebenarnya cukup ironi ya setelah dipikir-pikir. Walaupun begitu, alih-alih membunuh dan mengambil jiwa Hero, Amit malah berkompromi dengan ketidakseimbangan tersebut. Your death is delayed. You are the avatar that I need. Serve me, and you will find peace. Yang menunjukkan karakter Amit ini memang udah gak ketolong lagi jahatnya. Rela berkompromi terhadap sesuatu yang selama ini ia jadikan alasan untuk mengambil jiwa manusia. Alasannya si Amit sih katanya karena dulu dia pernah mempercayakan kepada orang yang berjiwa seimbang, namun malah dikurung selama 2000 tahun. I once relied on a servant whose scales balanced perfectly. In exchange, I was bound to stone for 2000 years. Yang tentu saja merujuk kepada Alexander the Great sebagai avatar terakhirnya, yang menurut catatan sejarah di dunia kita, memang ia meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Ya, secara kasar sih memang kurang lebih 2000 tahun yang lalu lah ya. Tapi mendengar perkataan ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Alexander the Great memiliki jiwa yang seimbang. Yang berarti menurut timbangan Amit, si Alex ini adalah orang baik. Jika dipikir-pikir, kalau memang benar, pendapat kita di video breakdown episode 4 memang benar. Di mana bisa jadi Alexander the Great, Zeus, dan para Ennets bekerja sama menangkap Amit. Tapi ya itu pengandaian aja sih ya. Kalian bisa lihat video kami yang membahas ini di video kami sebelumnya biar kalian dapat mengerti. Dan dengan sentuhan ini maka Arthur Hero officially menjadi avatar dari Amit. Kemudian Layla mencari Ushabti Khonsu untuk membebaskan dewa berkepala burung mati tersebut. Disayangkan ya sebenarnya Layla nggak berinisiatif membebaskan dewa-dewi lain yang ada di situ. Di sini juga pertama kali Layla melihat wujud Khonsu, makanya kita bisa melihat dia mengeluarkan wajah paniknya. Dengan ini ada 2 kemungkinan kenapa Layla bisa melihat wujud Khonsu. Yang pertama, karena dia tidak memiliki avatar lagi.
Mungkin somehow jika dewa memiliki avatarnya, maka ia tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kedua, para dewa-dewi Mesir dapat mengontrol sesuka hati siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa melihat mereka. Tapi melihat bahwa kehadiran Amit masih dilihat oleh orang lain bahkan setelah Arthur Harrow officially menjadi avatarnya, maka sepertinya para dewa tersebut mampu mengontrol sesuka hati siapa yang bisa melihat mereka. Nah, Mark yang sudah berada di Field of Reeds memilih kembali untuk menyelamatkan Stephen. Setelah beberapa langkah mundur, tiba-tiba padang alang-alang tadi berubah menjadi gurun pasir lagi, menciptakan sebuah ilusi seolah-olah padang alang-alang tadi sama sekali tidak ada. Apakah benar demikian? Jadi, menurut penangkapan kita, setelah jantung seseorang ditimbang dan mendapatkan hasil yang seimbang, maka jiwanya langsung berpindah ke Field of Reeds tersebut. Namun apa yang dilihat setiap orang di padang alang-alang itu berbeda-beda. Sesuai yang dikatakan Tawaret, bahwa ketenangan dan kedamaian yang dirasakan Mark pada tempat itu berasal dari pikirannya. Ia yang memanifestasikannya. The peace you've always wanted but never had. You're manifesting it. Ini berarti jika Mark memanifestasikan adanya waifunya, ada pasarnya, ada gedung besar, ada Layla dan lain-lain, semua hal itu bisa terjadi. Nah, setelah hati dan pikirannya berubah, tidak lagi fokus mendapatkan ketenangan dan kedamaian, dan fokus untuk menyelamatkan Stephen, maka ia langsung berpindah lagi ke gurun pasir dekat dengan lokasi Stephen. Setelah pidato Mark yang sangat indah itu, dia ikut membeku di gurun pasir tersebut dengan tangan yang memegang jantung miliknya diarahkan ke tangan Stephen. Tiba-tiba, pintu gerbang Osiris terbuka, pintu gerbang yang mampu membawa mereka kembali ke dunia orang yang hidup. Jantung Mark yang tadi tiba-tiba hilang seperti terserap kepada mereka berdua, seolah menandakan bahwa Mark dan Stephen telah bersatu. Kemudian dalam perjalanan mereka menuju gerbang tersebut, padang pasir dari Duat mengejar mereka seolah-olah nggak mengizinkan mereka pergi dari sana. Tawaret dengan kapalnya menabrak ombak tersebut untuk memberikan mereka waktu sembari mengucapkan, Cyrus, you old softy! Yang menjelaskan kepada kita reaksi sedih dan ragu Osiris setelah menangkap Khonsu sebelumnya. Setelah kembalinya mereka ke tubuh asalnya dan berubah menjadi Moon Knight, menjelaskan kepada kita secara gamblang bahwa Mark atau Stephen dapat berubah menjadi Moon Knight atau Mr. Knight sesuka hati, tidak peduli siang maupun malam. Walaupun begitu, dengan datangnya malam, kekuatan Khonsu juga dapat meningkat secara signifikan, yang berarti kekuatan sihir Moon Knight juga meningkat. Itu sebabnya Khonsu lebih memilih untuk mempercepat datangnya malam karena ia dapat mengendalikan langit malam dan mendapatkan kekuatan lebih pada malam hari. Nah, salah satu kekuatan tersebut, ia dapat menerbangkan Mark Spectre. Jika dilihat, pose Mark saat diterbangkan ke langit tidak hanya membentuk bulan sabit, namun membentuk pesawat helikopter andalan Mark yang ia gunakan di dalam komik yang disebut dengan Mooncopter. Tampaknya kita tidak akan melihat penampilan Mooncopter karena kemampuan Khonsu yang dapat menerbangkan Mark dan kekuatan serta kostum Moon Knight yang lebih mengarah ke sihir daripada gadget seperti di komik. Menurut Osiris, alih-alih memenjarakan Amit di dalam patung lagi, lebih baik tapi masalahnya, untuk melakukan itu, mereka membutuhkan para avatar. Dengan kalahnya para Enets, Layla mengambil langkah nekat dengan menjadi avatar dari Tawaret itu sendiri. Dalam proses, Tawaret mengatakan, Yes, I met him when I took him to the Field of Reeds. Yang mana berarti ayah Layla menjadi orang terakhir yang menyeberangi Duat menuju Field of Reeds di MCU. Kemudian Hero mengucapkan mantra yang entah bagaimana membuat para pengikutnya kemudian memiliki kemampuan untuk menghakimi orang lain. Yang menarik dari adegan ini adalah bagaimana sang sutradara Mohamed Diab ikut berperan dan menghakimi eksekutif produser Grant Curtis. Penghakiman tersebut membuat tubuh Amit menjadi tambah besar, membuat kemungkinan bahwa itu alasan dia ingin bebas menghakimi jiwa manusia agar mendapatkan kekuatan yang lebih. Sedangkan untuk Khonsu, bisa jadi alasan dia mampu membesarkan tubuhnya karena pertarungan itu terjadi saat malam hari dan ada bulan penuh di mana titik kekuatannya mungkin berada di titik tertinggi. Sah menjadi avatar dari Tawaret, Layla akhirnya mendapatkan kostumnya sendiri. Melihat sayapnya yang terbentang mirip dengan superhero lain dari rumah produksi sebelah. Yaps, Wonder Woman.
Nah, menariknya David Gallagher di Twitter mengaku bahwa kostum Layla di Moon Knight memang terinspirasi dari kostum Wonder Woman dan Isis dari komik DC, ditambah ada juga diambil inspirasi dari Skyhawk dan Wind Warrior dari Thor 395. Nah, pasti ada aja kalian yang berpikir kenapa Taweret yang merupakan dewi dengan bentuk kudanil malah ngasih kostum yang bersayap seperti burung. Ini jawabannya sendiri bisa kita simpulkan dari serialnya itu sendiri. Kalian tahu kan kalau Layla dipanggil bapaknya dengan sebutan My little scarab. Pada kepercayaan mitologi Mesir, kumbang scarab sering digambarkan dengan sayap. Jadi udah lihat kan kalau sayap Layla bukan terinspirasi dari burung, melainkan dari kumbang scarab pada mitologi Mesir. Nah, tadi kita sempat sebutin karakter Scarlet Scarab. Di komik Marvel sendiri, karakter Scarlet Scarab ini bukanlah karakter yang kehadirannya baru diperlihatkan. Di komik, Scarlet Scarab adalah pahlawan Mesir pertama yang pernah menjadi musuh sekaligus aliansi kelompok superhero pasukan aliansi Perang Dunia Kedua yang disebut dengan The Invaders. Intinya, dia hanya bertarung dan membela kepentingan Mesir pada masa Perang Dunia Kedua tersebut. Itu sebabnya ia pernah bekerja sama dengan pasukan Nazi ataupun The Invaders selama kepentingan dan keselamatan Mesir dipertaruhkan. Sedangkan Layla Abdullah El-Fauli adalah superhero Mesir pertama di MCU. Arthur Harrow kemudian memainkan kartu yang menyinggung keluarga dan masa lalu yang mengganggu konsentrasi Mark. Tapi lagi-lagi, di kala terpojok, musuh Mark dan Stephen terbantai dengan sadis. Bahkan kepala Arthur Harrow hampir saja terbelah dua dengan senjatanya sendiri. Baik Mark dan Stephen bahkan Layla bingung atas apa yang terjadi. Suka kali aku sama acting Oscar ini Mark diminta Khonshu untuk membunuh Arthur Harrow, namun ia enggan dan menyuruh Khonshu untuk melakukannya sendiri. Pertanyaannya, kenapa Khonshu tidak melakukannya? Padahal kalau kita lihat, Amit yang menyentuh Harrow menandakan bahwa para dewa-dewi Mesir termasuk Khonshu mampu menyentuh dan melukai manusia. Ini mungkin para dewa-dewi tersebut memiliki aturan tersendiri di mana mereka tidak boleh mencampuri urusan manusia, apalagi membunuh manusia dengan tangannya sendiri, melainkan harus dengan bantuan avatar mereka. Mark kemudian meminta Khonshu untuk melepaskan mereka. Lalu kostumnya mulai terlepas dan layar menjadi putih, lalu mereka berada di rumah sakit jiwa itu lagi. Namun kali ini, Mark dan Stephen bersama-sama berada di tempat itu dan memutuskan bahwa mereka ingin menyelamatkan dunia bersama daripada menuruti perkataan Dr. Harrow yang ada di pikiran mereka. Kemudian Mark dan Stephen yang sudah akur kembali ke rumah mereka dan terbangun. Yang anehnya adalah mereka terjatuh akibat kaki mereka terikat lagi seperti dahulu. Ada dua kemungkinan kenapa hal ini terjadi menurut kita. Yang pertama, setelah kekuatan Khonshu dilepaskan dari Mark dan Stephen, mereka berdua bersama-sama berada di rumah sakit jiwa bersama Dr. Harrow di pikirannya. Di sini bisa jadi, Jake sebagai kepribadian ketiga mengambil alih tubuh tersebut dan membawanya pulang, lalu mengikat kakinya, lalu tidur. Ingat nggak dari breakdown kita di awal? Kita bilang walaupun berbeda kepribadian, Mark dan Stephen memiliki satu otak yang sama yang berarti mereka memiliki ingatan yang sama. Itu sebabnya Stephen tidak mau tertidur di awal episode karena dia tidak tahu lagi membedakan mana yang mimpi, mana yang nyata. Karena setiap kegiatan yang dilakukan Mark terasa seperti mimpi bagi Stephen. Nah, konsep ini juga bisa berlaku pada Jake. Jake mengingat bahwa Stephen setiap tertidur mengikat kakinya dan dia melakukan itu tanpa menyadari bahwa Stephen dan Mark sudah akur dan pastinya tidak akan melakukan hal itu lagi. Yang kedua, kemungkinan karena tindakan Jake selama ini bahkan di pertarungan terakhir membuat Mark dan Stephen mencurigai bahkan menyadari akan adanya kepribadian lain yang mereka tidak ketahui. Oleh sebab itu, mereka mengikat kakinya lagi untuk mencegah kepribadian yang tidak diketahui ini berkeliaran. Tapi agak aneh sih ya, mereka lupa mengikat kakinya lagi padahal mereka sendiri yang mengikat. Bagaimana menurut kalian? Kita kemudian masuk ke mid-credit scene yang menunjukkan Arthur Harrow berada di rumah sakit jiwa. Namun di awal kita ada mendengar nama Dr. Garrison. Dengan meluasnya konsep multiverse di MCU, kita bisa dengan berani berandai-andai dia adalah Dr. Sean Garrison, seorang ahli psikolog yang juga sekaligus seorang mutan. Memiliki kekuatan yang disebut dengan emphatic pheromone toxikinesis, di mana intinya ia mampu memanipulasi emosi dan pikiran orang, menanamkan sugesti, dan mengendalikan pikiran orang lain. Ya, seseorang yang secara harafiah dibutuhkan oleh Harrow saat ini. Harrow kemudian menumpahkan air di gelasnya dengan mengatakan, Sand. bahkan sebelumnya kita ditunjukkan isi gelas tersebut adalah pasir.
Ini untuk menunjukkan kepada kita dari sudut pandang hero yang sedang berhalusinasi. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana hero memulai petualangannya dengan meminum air di gelas dan mengakhirinya dengan menumpahkan air di gelas, seolah-olah bahwa kepercayaan terhadap Amit sudah luntur. Kemudian hero dibawa oleh laki-laki dengan sarung tangan hitam dan membawanya keluar. Terlihat nama rumah sakit tempat hero dirawat, St. Kiewit Psychiatric Hospital, yang diambil dari salah satu pencipta karakter Moon Knight. Kemudian pria tersebut membawa hero ke sebuah mobil di mana di dalamnya terdapat Khonshu dengan setelan jas yang mungkin terinspirasi dari Stephen yang juga akurat secara komik. Hero mengatakan, You can't hurt us. Yang memperkuat pendapat kami tadi bahwa dewa-dewi, setidaknya dewa-dewi Mesir, dilarang untuk menyakiti manusia secara langsung. Namun, Khonshu mengatakan, Why would I ever need anybody else when he has no idea how troubled he truly is? Ini membuktikan ucapan hero kepada Mark saat ia mengatakan, What has Khonshu promised you? That this is your last mission. Then you'll be free. Trust me when I tell you, Khonshu is a liar. Akhirnya terungkap bahwa Khonshu tidak benar-benar melepaskan Mark dan Stephen. Ya, mungkin ia melepaskan kekuatannya dari kedua kepribadian tersebut, namun tidak dengan tubuhnya. Ia menggunakan satu lagi kepribadian di tubuh tersebut, yaitu Jake Lockley. Wait. Mendengar ucapan Khonshu tadi yang menandakan berarti dari awal kekacauan dan pembantaian yang terjadi selama ini, Khonshu sudah tahu siapa pelakunya dan mengetahui kehadiran Jake Lockley, namun lebih memilih mendiamkannya agar ia dapat menggunakan Jake sebagai senjata cadangannya seperti sekarang. Kemudian kita akhirnya bisa melihat mobil putih dengan plat Spectre, SPKTR. Ini diambil langsung dari komik di mana mobil ini yang biasa digunakan Stephen yang merupakan kepribadian yang kaya raya. Masalahnya, dari mana uang untuk mendapatkan mobil ini berasal? Siapa yang membiayainya? Sedangkan di komik, kepribadian Stephen lah yang menjadi seorang pebisnis dan kaya raya, yang mencari uang untuk menyokong kegiatan superhero Moon Knight mereka. Sedangkan di serial, saat ini Stephen tidak sekaya itu. Sekian detail dari episode 6 Moon Knight ini sekaligus penutup video breakdown Moon Knight Season 1. Jangan lupa berikan like dan share video ini jika kalian menyukai video kami. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan cantumkan pertanyaan atau detail yang belum kami cantumkan di kolom komentar. Sekian dari video ini, see you on the next video.